Dan kali ini siapakah yang akan tidak boleh muncul di Land of Dawn? Masih ada Selena sih yang open, kayak Selena juga termasuk kayak high priority ban kalau untuk band 3 ya Selena. Mungkin juga lebih ke arah Parsia untuk support, ataupun ya balik lagi si Black Dragon Form nih, Naga Shenlong tidak boleh muncul nih. Atau ternyata mak kosan yang belum dikasih jatah bulanan ternyata. Yes, benar banget. Tapi kita lihat di sini, Hilda yang banyak banget digunakan oleh para player dari Piala Menpora ya, kayak menjadi salah satu ini dia kok ya, trending di Piala Menpora. Setuju gak kalau Kolius? Ya, kayaknya memang karena masih band 3 juga di sini biasanya kalau Hilda terbuka bebas. Apalagi kalau Hildanya ini udah memiliki durability yang kuat, dia bisa lakukan zoning dengan sangat baik, bikin lawannya tuh takut untuk maju dan juga hilang fokus. Kayak di mana nih posisi lawannya karena vision atau informasi yang diberikan hanya Hilda dari sini, Hilda dari sini. Seperti itu Bung Ranger Mas. Dan sepertinya kita lihat juga dari tim sebelah nih Envy ya, Envy. Pamulang berarti ya? Onyx ya, Onyx Envy. Lah bener juga, zamannya Udil dulu. Iya, zamannya Udil Psycho, dulu. James SC3. Dan harusnya dia ngebuang satu buah, dia ngebuang bisa support. Mereka bisa ngebuang support. Parsianya mungkin atau Selenanya karena masih open sih. Mereka takut sama tank dari musuh. Ini kalau misalnya pernah scrim segala macam, mungkin respect ada mungkin ya. Respect atau target ban ya, kita belum tahu ya. Karena ini ada best of one, mereka harus memberikan yang terbaik seperti kata Kolius. Mereka cuma punya satu kesempatan saja. Kalau mereka tidak memanfaatkan ini dengan baik, sorry to say my brother, kalian harus mencoba di next turn. Next turn-nya juga harus menunggu Piala Presiden 2021 sepertinya. Aduh, sayang banget. Jadi kayak ya udah mereka harus all out, harus mati-matian, harus benar-benar kayak konsentrasi di game pertaruhan karena ya udah balik lagi best of one gitu. Do or die. Lakukan atau die. Bisa nggak lagi apa nih? Uranus. Mungkin dia habis menonton game tadi ya. Uranusnya kurang maksimal, tapi di game sebelumnya Uranusnya maksimal banget. Jadi ada sedikit pertimpangan, dan buat kalian semua yang sudah menonton nih, yang bakal bertanding nanti, ini wajib banget kalian nonton. Jadi kalian tahu gameplay tim ini seperti apa, yang menang seperti apa, dan kalian akan bertemu siapa. Jadi kalian biar tahu untuk bisa menghadapi musuh-musuh di kemudian hari, kalian tuh nggak usah kaget jadinya. Bener, gak kaget lagi karena udah ngeliat draftnya, playstyle-nya kayak gimana. Itu merupakan sebuah advantage buat kalian yang udah lolos dan bakal bertanding esok hari ini. Tapi ini first pick-nya masih nganggur, Selena nih masih open, Parsia masih open juga, begitu juga dengan Khalid dan juga Chow. Oke, Parsia. Setuju. Sang Bowong Mockingjay. Oh, sesuai sama nama lagi, Mockingjay ya. Burung Mockingjay. Nah, tapi setuju sih. Kenapa? Karena bisa dibilang ini dari tim seberang memaksa harus dapat support satu. Kalau enggak, dua band pace kali ini dia bakal kehilangan support. Sebenarnya kalau seandainya Selenanya tuh akurat ya, arrow-nya kayak Kolius kalau main Selena. Gimana? Esmoni bakal bagus sih karena setiap kali Parsia Feather Strike dia harus deg-degser. Takut gitu kan, nih ada lele gaya gitu. Jadi kayak ketika dia bisa melakukan arrow ke arah Parsia yang sedang melakukan ultimate-nya, bakal jadi bencana bagi ini tim bencana. Parsia. Tapi lihat terbuka sangat bebas untuk Yusin Sin. Mereka masih bisa untuk dapetin Chow juga. Kalau mereka nggak ngambil Chow mungkin agak sedikit rugi, dan betul sekali Chow, Yusin Sin atau Roger yang bakal diamanin sama mereka. Karena dari sisi seberang mereka nanti bakal nge-ban satu, mereka bakal nge-pick satu dulu. Dan lebih diuntungkan untuk second pick untuk kali ini. Dan juga Chow, Jet Kundonya juga bisa menghentikan depth dari sang pangeran dari Timur Tengah ya. Benar, Jet Kundonya sengaja ketika dia lagi ngedep, jebret ya kan, dihajar tanahnya, itu pangeran Timur Tengah harharus berhenti melakukan regenerasi darah. Kaget kok orang lagi ngisep-ngisep tanah berdebok, wah, iya, ya Allah ya gitu ya kan, jadi lagi ngisep tanah ya kan. Ayam. Ayam. Iya. Lu pangeran doang, iya, pangeran ternyata latarnya ayam gitu. Iya, kaget lo ayam. Nah, udah dah buat kalian semua juga mau ngingetin balik nih, kalau kalian jangan lupa untuk like, di share, karena kita bakal menuju ke 500 like, 750 like, dan juga 1000 like, dan bakal ada kurang giveaway. 300 like lagi. Sekarang udah ada 206 like. Langsung di like begitu saja karena bakal ada redeem code 1000 diamond ya. 3 redeem code malah. Jadi langsung menuju ke redeem code yang pertama akan muncul nih ketika di angka 500 like. Jadi langsung tombol like-nya di spam ya, boleh. Dikasih ke temennya juga, di share biar temennya juga bantuin like. Dan redeem code nanti bisa keluar, kalian langsung bisa belanja gitu. Mau skin apa yang lagi baru tuh, Atlas. Oh, Atlas nggak ini. Oh, hero barat. Dapat hero plus skin ya. Tapi kok lu ngomong gituan kan? Gue belum beli tuh.
Blok Dulu apa? Barat. Wow, itu OP sih. Untungnya kalau di turnamen ada rules di mana 2 setelah minggu. hero baru keluar 2 minggu baru boleh dipakai. Kalau enggak, buset dah diludah-ludahin tuh Agumon segede-gede gaban. Buset iya, dia bawa orang ya. Itu pakai Sekarang- Emblem Assassin aja alot banget. Hero-hero baru sekarang itu ya? Iya. Apa namanya? Bawa orang, Kupang, Ini kan? Dinosaurus. Iya, gitu DJ kan. Khalid bawa pasir. Iya, entar lagi ini apa ada hero baru yang YVE, YVE. Itu bawa papan Magic Chest ke Realm of Doubt. Kalau kira ini mau Iya. bertanding bro, bukan main catur. Iya. Tapi kita back to the game lagi. Kita lihat draftnya Link kali ini si Sugar Glider harus segera tidak boleh muncul karena dia tahu nih kalau sampai ada Sugar Glider ini Chang'e-nya sangat berbahaya nih, kayak bisa langsung diincar dengan Tempest of Blade-nya, Deviant Sword-nya. Itu Chang'e gak bisa dengan tenang melakukan Meteor Shower. Ibarat Tapi pick lucu Chang'e banget. juga sebenarnya smart pick gak sih, Bung Ranger Mas? Karena kalau memang Smart nanti pick. Feather Air Strike lagi dipakai, dia bisa semprot ya, benar-benar Itu, kayak Bi. dihajar begitu aja. Tak iya smart pick kenapa? Karena di sini dari tim seberang punya Chow. Mhm. Chow itu harus nge-lock, sedangkan dari seberang itu dia pakai Chang'e. Bisa dibilang ini kayaknya mereka agak mengamankan Chang'e-nya deh. Mereka ngamanin Link, lihat deh. Dia ngamanin Link, dia tandanya mensecure ini Chang'e menjadi salah satu striker bohongan kok bisa dibilang. Ya. Kenapa striker bohongan? Karena Chang'e-nya bakal menjadi salah satu dealer damage yang cukup besar dan mereka scaling dengan Alice, di sampingnya ada Tamus, agak cukup merugi sih kalau menurut aku. Mhm. Mereka punya mereka udah punya tapi concernnya kenapa orang banyak yang pakai pick Alice itu scaling untuk di late game dia survive untuk Ya. team fight-nya. Malah jadi second tank. Iya Iya, nggak sih? second tank, dealer damage juga, paket lengkap Alice cuma bisa dibilang Alice landingnya agak cukup berat, Ya, apalagi karena dia harus melawan kumpulin Tamus. stack-stacknya lagi ya dari Iya. minion. Jadi kayak ketika mau ngambil stacknya pun dia harus dekat-dekat ke arah minion. Dan Orbs-nya, ya, lebih ke itu, ya orbs-nya. orbs-nya itu berbahaya banget gak sih? Kayak Betul. malah kayak dia deg-degser apakah ada hero lawan yang dekat di posisi dia dan dia bisa di pick off gitu aja. Nah, satu lagi kok, kalau dia dibikin NOD duluan, itu bakal wakau juga. Dan dari sisi tim seberang, mereka udah tahu mereka bakal ambil Baxia sebagai NOD gratis. Draftnya Ah? mirip banget pertandingan pertama, inget gak? Adanya Baxia, adanya Bruno Bruno. juga, ya kan. Ini yang buat dari tim seberang juga Envy yang bukan Onyx. Ini kewalahan nih. Kira-kira core apa yang bisa menghadapi Bruno? Cloud keren gak sih sebenarnya? Enggak. Bahaya malah ya, karena Roger. banyak tabrak ya, hero Roger. tabrak. Roger. Jangan Harit CC-nya banyak. Ya, Roger. yang ada ditabrak sama ban dari truk gandeng lepas, Berhenti, ya kan? dapat tendang, dapat stun dari Feather Strike, udah kelar. Di sliding, Roger kalau mau. Dia benar-benar udah gede-gedean damage. Cloud ini masalahnya, Hayabusa agak berat sih kok sebenarnya. Ya karena ketika dia selesai menggunakan shadow kill ya dia mendarat pun dia mundur dengan quad shadownya, kayak banyak banget hero yang memiliki mobility tinggi yang menunggu di bayang-bayangan yang telah dibuat oleh Hayabusa yang bukan Yes. bayang-bayangan mantan. Dan Yoji ini ya. kita Pak, itu ada nyala teori dari caster, dari Colius dan juga Ranger Mas. Tapi semuanya kita bakal balik lagi, kita bakal lihat di sini mereka berdua, kedua belah tim bakal menunjukkan performa mereka. Terkadang draft bisa kalah, tapi kalau Symphony of Skill, kalau dari hati ke hatinya ngobrolnya mantap, ya kan komunikasinya lancar, itu tetap menang kok. Bener, karena balik lagi Mobile Legends adalah pertandingan 5 lawan 5. Sebagus apapun draftnya, sebagus apapun hero-heronya, tetap pilotnya dan juga teamwork yang berpengaruh besar. Benar, bukan sembarangan. Dari buat kalian semua, kita bentar lagi masuk ke dalam in-game. Dan buat kalian mana suaranya? Ya langsung diketik tim dukungan kalian nih ya. Siapa yang kalian dukung di kolom komentar. Nanti kita bakal, kalau ada pesan juga boleh langsung di DM Colius ataupun Bung Ranger Emas, biar kita nanti sampaikan pesan-pesan kalian. Oh, oke Pak Yusef. Ini ada Pak gurunya nongol nih kayaknya nih Bung Ranger Emas nih. Ada Pak Guru tuh. Anak kuliah jaga omongannya, jangan toksik ya, beri contoh yang benar. Oke Pak Yusef, keren banget. Wah, ini benar-benar didukung sama Gila. dosennya ya. Wah, Buset, wah, demi wah. apa nih ada dosennya? Iya. Buat apa? The best Awas, banget, Mak. kalau kalah gak lulus mata kuliahnya Pak Yusef nih, cilaka nih. Pokoknya untuk Pak Yusef, Bapak terbaik. Bapak mensupport terbaik ya. untuk e-sport untuk kali ini ya Pak. Kita langsung masuk ke dalam in-game di sini di first game
dari Universitas Pamulang dan juga SMA Al Fajar bersama Ranger Mas dan juga Kolius tentunya menemani kalian untuk hari ini. Bener banget, dan ini sudah sampai di pertandingan yang keempat. Waduh, di Search sampai sangat berbahaya di Molten Side begitu saja, dan dia langsung mundur. Kenapa kalau jadi kayak Madura ya? Oke, ternyata Bedor masih ada pasir, sedangkan itu di arah top lane bakal dicoba diamankan satu ball Little Wonder oleh seorang Kufranya, dan bisa dibilang dirugi-rugi enggak kali ini Little Wonder diambil di arah top lane, tapi di arah bottom lane dari Bedornya dia agak sedikit kalah dari team fight-nya Kolius. Karena memang dari Tamus dan juga Khalid, kalau di early Tamus kayaknya lebih menang sih. Karena ingat dia punya pasifnya juga, sehingga akan memberikan true damage ke arah Khalid, dan Khalid kan level 1 belum punya quicksand guard-nya gitu, dia belum bisa ngedep gitu. Nah lihat Tamusnya zoning kali ini. Dia udah melakukan invasi ke arah jungle, dia muternya sampai lewat situ loh. Ngeselin juga. Gue jadi Tamus sih, gue jadi Khalid sih gue hajar tuh. Tornado sekali aja. Tamusnya auto nyenggol kita kena damage turret. Bener banget, tapi ada defense langsung dikeluarkan begitu saja. Bouncing ball juga berusaha untuk menghalangi, namun sliding tackle-nya tadi masih lebih cepat daripada pencetan bouncing ball. Jadi dia masih bisa mundur tuh. Bener banget, dia masih bisa mundur, nggak ada yang kepleset. Sedangkan di arah bottom lane lebih fokus untuk mendapatkan coba lihat apa tuh? Kufranya hyper carry. Enggak, Kufra Hayabusa deh. Kufra hyper itu tuh carry. bentukannya tuh. Tuh, canggahnya jadi Hayabusa. Oke, Hayabusa jadi Kufra. Kaget ya? Kaget aku, hah? Hayabusa. Kufranya bawa piau guys ya, kayak Naruto ya. Tapi bakal coba dipasang, dapat satu buah Mockingjay, masih ada satu Wings by tapi first blood didapatkan dengan luar biasa present by Insto. Tapi di belakang sana Chow tidak mau tinggal diam. Dua Dragon juga dikeluarkan dan langsung ditumbangkan Kufranya. 1-1. Bagus banget loh Chow-nya, dia berani nendang ke arah turret, tapi bakal coba dipasang dari Bedor, bakal coba digedor rumahnya, ternyata harus mundur, nggak berani, ada satpol PP untuk kali ini Kolius. Bener banget, orang lagi jalan-jalan sore pakai skateboard pasir ya kan, di gap dah tuh gara-gara nggak pakai masker mungkin si Khalid ini langsung disamperin berempat gitu ya. Bener banget, tapi ternyata ada meteor shower hanya clear minion dengan cukup cepat, sedangkan di arah top lane Chow-nya masih bisa untuk melakukan head to head dengan adanya Alice, dan Bedor di arah bottom lane sekarang lebih diuntungkan dengan adanya satu buah quicksand Kolius, dan dia lebih sustain untuk team fight di atas level 2. Bener banget, karena memang yang dipentingkan oleh Khalid itu kalau bisa at least level 2 dulu, sehingga dia bisa bermain lebih agresif lagi. Dengan quicksand guard juga dia bisa nahan damage kan kalau sampai dia terlalu maju di depan. Bener banget, bukan hanya itu aja, ini kita kasih tahu juga kalau ternyata mereka tidak terlalu berbeda jauh, tandanya mereka masih berada di posisi 50-50, dan di early game seperti ini udah sedikit kerugian untuk tim Universitas Pamulang. Kenapa? Karena mereka sudah kehilangan 1 poin dari tanknya sebelum level 4, sedangkan dari sisi seberang mereka kehilangan 1 poin dari supportnya, dan Alice sudah mulai masuk, langsung ada blowout dikeluarkan, mau coba dipasangkan, Bam belum ada satu buah tendangan dari si Madun, masih dapat poin, tapi ternyata tergeser, Delnya masih bisa survive, dan jangan jadi tumbangin Kalios. Tapi sepertinya di sini masih belum cukup puas Chess, tersisa sedikit darah lagi, dan juga Kufranya harus tumbang di depan sana. Bedor juga dihajar-hajar oleh Del, tendangan dari Madun buat dia benjol, dan dia harus pulang ke arah base-nya. Echila dalam bahaya, mulai dikejar begitu saja, tapi Quad Shadow-nya masih ada untuk segera mundur ke arah belakang. Quad Shadow masih bisa, tapi apakah bakal ada mid lane yang bakal pecah dari para pemain dari tim Universitas Pamulang? Kalau aku jadi dia, aku bakal fokus ke arah mid lane. Tapi ternyata cangkulnya sudah ada, dan lihat keputusan yang cukup tepat untuk kabur, tidak terlalu terburu-buru dan mendapatkan mid lane-nya terlebih dahulu. Sedangkan pengen di arah top lane bakal coba untuk lebih pengen lagi dapetin turret dari tim Universitas Pamulang. Pengen apa nih? Yang gak ada lanjutannya aja sayang. Ini ambigu banget pengennya. Lanjutannya panjang ya. Namun di sini memang Chow versus Alice. Ini Alice bakal sangat terganggu ya, walaupun dia punya flowing blood. Ya kan, ini kita lihat replay tadi dulu deh. Jadi ada momen-momen di mana sebenarnya mereka terlalu berkumpul semua. Itu yang membuat Del, lihat positioning dari Del dengan sangat baik, dia bisa nendang lawannya satu persatu, malah Bedor yang tumbang, dan hampir saja Echila tadi juga tumbang. Dan satu lagi bakal coba dipasang Chess-nya, langsung ada satu buat tendangan Shadow Kill dikeluarkan, tapi masih bisa survive. Kill spree didapatkan Kolius. Benar banget, dan ini menjadi sebuah keuntungan bagi Bruno karena bolanya makin sakit lagi. Kill spree juga ternyata didapatkan oleh Hayabusa yang bukan Kufra di depan sana ya. Dengan shuriken-nya dia berhasil mengusir minion-minion yang sedang menghitar di tengah, sehingga taruh tengahnya masih bisa dibilang lumayan aman. Tapi ini kayaknya bakal coba dipasangkan dengan Vader Estre ke arah belakang. Quad Shadow dikeluarkan, satu tendangan karena turretnya menjadi keuntungan, tapi ternyata ada seorang Alice di sana memberikan sisa darah Del. Flicker udah gak ada kali ini, dan Del bakal coba dikejar, dan shutdown harusnya oleh Alice. Dar. Oh my god, hampir saja almost is never enough, dan lihat banyak banget meteor shower-nya kok begitu ya? Bisa begitu. Iya, itu kayak beneran hujan meteor di langit ya. Wah, rugi banget ini untuk tim
SMA Al-Fajar mereka menukar satu buat Wayne Track langsung karena seorang canggih dan ditumbangkan. Federasi ke arah belakang di saat yang tepat. Jazz gak bisa berbuat banyak. Bakal coba ditendang, digebok, bolanya diberhenti tapi di mega kill. Ditempatkan oleh Hayabusa. Juga berhasil dikeluarkan Echila dalam bahaya karena dikejar oleh Tamus. Raging Sign Stop menuju ke arah Raizu. Raizu langsung menggunakan ultimate dan berubah menjadi bola liar. Namun sayangnya langsung ditumbangkan oleh Kupranya. Di sini Molten Side tidak berhasil menyelamatkan sang Raizu untuk bisa lebih bertahan lagi. Raizu harus ditumbangkan, tapi setidaknya mereka dapetin 1 poin tambahan dari Chang'e-nya. Walaupun dari Echilianya, dari Hayabusanya masih selamat. Dan dari para pemain dari tim SMA Al-Fajar masih mencoba untuk mendapatkan 1 buah poin. Pengen udah punya Blade of Despair. Bedor bakal coba untuk menggedor permainan di arah bottom lane. Dan ada Chang'e bakal coba untuk mengcover dengan ada Hayabusa. Sedikit picky, bakal ada Quest Shadow. Bakal coba dipasang, langsung 1 kali hit. Shadow kill, menyelamatkan 1 buah poin tambahan untuk tim Universitas Pamulang. Oh iya, dan langsung saja tumbang begitu saja dari Infinity ya. Ini benar-benar poin makin keuntungan. Ini antara ini mereka masing-masing saling ngerush, saling berburu poin dari Hayabusa dan juga Bruno-nya. Walaupun Hayabusa di sini lebih diunggulkan karena telah mendapatkan 5 kill. Dan lihat di situ Kolios bakal coba fokus untuk dapetin 1 buah poin tambah. Tadi reset dan enggak ke reset. Hayabusa gak ada Coach Eno Amaret yang bisa didapatkan, but no. Bakal coba dibalikan keadaannya. Echila dia harus cabut kali ini. Kalau dia ditumbangin menjadi kerugian luar biasa. Bedor bakal coba digedor, bakal coba ditabrak, bakal dihajar, digebok dan bakal coba dipasangkan 1 buah Federal Strike. Gak berhasil, Bedor still survive in the right there. 1 hit lagi, hampir saja Bedor harus pulang ke base-nya ya dengan menunggu beberapa waktu tuh. Namun sayang kayak tadi Raging Settlement juga masih disimpan karena perhitungan Bedor berarti sangat tepat dong. Aduh, bener banget. Iya kan? Bagus banget dan malah itu udah gak ada darah gak sih? Udah gelap. Iya. Udah bar kosong doang. Dan red buff-nya ada untuk dari seorang Hayabusa. Chang'e-nya bakal lihat sekarang Hayabusa udah gak pakai shuriken tapi bubble dan langsung dibalikin keadaannya. Bagus banget dari Alis, keputusan yang tepat walaupun damage-nya belum cukup. Bakal coba dibalikan keadaan menuju ke arah seorang Chase. Chase bakal coba dijadiin Chase Lumer. Bakal jadi mozzarella duel Dragon dikeluarkan di sana dan Teguh Tyrant Rise menuju ke arah Chow yang malah dalam bahaya karena langsung ditumbangkan dengan shadow kill-nya. Raizu di sana tidak bisa menyelamatkan temannya karena memang darah baru tersisa 1 bar. Dia tidak bisa berani lebih engage lebih jauh lagi. Kalau nggak dia bisa tumbang. Kalian lihat kan tadi? Apa tuh? Chow-nya ngindarin Tyrant Rise pakai setbu. Yes. Dia lagi jet kundo. Pas momennya ya. Ini high mekanik sih. Either hoki atau high mekanik gak sih? Pengen banget mekaniknya kayak gitu. Gimana caranya? Gila, aku langsung hah? Hancur. Digocek pas dia lagi gini. Cuk serot. Dia langsung kayak gitu. Astaga. Gila. Ternyata benar-benar anak-anak dari SMA nih mekaniknya tinggi-tinggi ya. Tinggi Belum banget. ada beban kehidupan. Jadi mereka bisa latihan terus gitu. Bener juga kalau ngomong. Gue langsung gak usah bales tuh di situ. Iya. Hidupnya kan taunya ya udah sekolah, pulang main lah, mabar gitu buat Gak apa-apa, latihan. maksimalkan ya potensi kalian. Makanya kalau bisa dibilang e-sport tuh titik tertinggi di umur 17 bukan tanpa alasan. Pertama motoriknya, kedua ya beban hidupnya masih enteng. Iya, makanya dia bisa lebih fokus. Benar. Dibandingkan Mabar orang jadi nggak ada beban ya kan. Nggak mabar tuh mikirin cicilan kemarin tuh gue udah bayar belum ya. Dia omongin lagi. Aduh pala gua pusing. Oke, kalau lihat sekarang pala gua udah mulai pusing bakal Wave Tracker. Ternyata Hayabusanya Cyclone Eye dari Chow-nya dan Wave Tracker bakal coba langsung dikeluarkan tapi langsung ditumbangkan oleh Desert Tornado. Langsung ada Raging Sandstorm ke arah belakang. Medal 1 buah damage, masih ada Shadow Kill. Dan lihat masih bisa survive one last hit. Gak bisa membuat banyak dan kerugian untuk tim Universitas Pamulang dan ini bencana. Bener banget, double kill berhasil didapatkan oleh Mockingjay. Bener-bener membuat Shadow Strike itu kayak membuat lawannya langsung tumbang begitu. Tapi Godlike juga didapatkan oleh Hayabusa dengan permainan Quad Shadow yang sangat baik. Di sini ban dari truk gandeng tidak mau tinggal diam, langsung di shutdown begitu saja. Edge ya, killing spree berhasil didapatkan oleh Del dan ini adalah momen untuk mereka mendapatkan Lordnya. Walaupun Elite segera datang di sana dan Infinity juga tumbang. Elite Flowing Blood diarahkan ke Raizu dan Raizu tahu penyakit, dia langsung pulang. Satu persatu tumbang membuat Del gak bisa mendapatkan Lordnya, tapi ini keuntungan yang luar biasa karena mereka kehilangan Hayabusa. Pengen udah balik lagi ke lane of down. Kali ini Khalid juga udah siap untuk team fight, tapi dia butuh 1 turret dari bottom lane, Kolius. Kalau turret di bottom lane ini belum hancur, maka mereka masih memiliki kayak defensif yang lebih bagus dari Universitas Pamulang ya. Ini menjadi PR buat SMA Al-Fajar untuk segera melakukan objektif nih, agar segera outer turretnya dirontokin dulu. Benar sehingga banget. mapping mereka jadi lebih luas lagi. Nah bukan hanya itu aja, mereka juga bakal cuma punya vision yang cukup jelas juga karena mereka kalah vision dari arah bottom lane. 1 turret udah pecah, tapi dari SMA Al-Fajar belum.
SMA Al-Fajar belum pecah dan membuat ini harusnya dari minion Universitas Pamulang lebih bebas lagi. Tapi kita balik lagi, team fight yang bakal dikeluarkan oleh kedua belah pihak yang bakal menentukan untuk arah ke late game nanti. Jadi memang gimana ya, kalau dari jika game ini dibawa makin ke arah late, jelas draft dari SMA Al-Fajar yang menurut Kolius kayaknya lebih diuntungkan dengan adanya Bruno sebagai marksman yang kita tahu late game bakal segila apa bolanya, belum lagi Parsia, Vader Estraka juga bakal sakit. Tapi kita lihat juga dari tim Universitas Pamulang, mereka juga bermain dengan secara agresif, mereka berusaha untuk menyelesaikan gamenya dengan cepat ya. Betul banget, Kolius killing spree di sini dapatkan dan dia bakal coba ada team fight kayaknya di arah bottom lane deh tuh. Kita bakal lihat menuju ke arah Lord, tapi kayaknya nggak mau terlalu terburu-buru dari tim SMA Al-Fajar. Dan kita bakal lihat ada pengen tuh karena damage satu buah Alice. Ini masuk ke late game. Alice udah mulai perkasa untuk kali ini Kolius. Bener, optionnya udah mulai stackingnya udah mulai banyak sehingga Alice makin lebih berani lagi nih. Sebentar lagi Alice bisa bermain di front line atau di depan karena dia akan bertugas sebagai second tank menemani Kufra yang bisa untuk jaga jarak. Tapi ternyata Echilas ya berhasil menumbangkan Chow di belakang sana. Poin lagi untuk Echilas dan semakin gendut lagi Hayabusanya. Nah, tapi Hayabusa harus mundur, nggak mau terlalu terburu-buru untuk Lord karena ada satu bom minion yang nge-push di arah mid lane. Del bakal coba fokus untuk farming, bakal coba untuk dapetin gold dulu di arah top lane dan dia sepertinya udah melihat ada permainan dari tim Universitas Pamulang melakukan push terhadap Lord yang terhormat. Ini jadi momen sebenarnya dan agak kesulitan untuk SMA Al-Fajar untuk ngekontes Lord ya, karena ingat Chow di sana tumbang dan tidak ada yang bisa melakukan sulit ke dalam. Tapi bagus sekali ke arah dua hero di sana. Bouncing ball juga dikeluarkan untuk mundur ke belakang karena dia melihat adanya bola dari bola lagi sampai roda dari Molten Side. Itu yang sangat berbahaya kalau sampai kena di sana true damage-nya ya, yang bikin Kufra pedes banget. Tapi untungnya di arah top lane bakal coba dihabisin jungle-nya Wind of Nature ada dikeluarkan oleh Del. Del nggak punya Purify Kolius 90 detik. Ini bencana kalau misalnya Del terkena Tyrant Revenge dan juga Tyrant Rest. Tapi kita bakal menyaksikan apakah posisi dari Del ini mampu mempertahankan dari Bapak Lord yang sudah di-enhance. Sedangkan dari 3 lane yang berbeda, mereka bakal coba kawal sendiri Lordnya. Lihat Alice udah siap. Satu Vader Estrek ke arah belakang. Marty Vader Estrek yang cooldown untuk kali ini. Tyrant Revenge telah dikeluarkan. Tyrant Rest ternyata hanya ngeliat seorang pengen. Mau coba diisi dan duel. Purify-nya udah gak ada. Mau coba dipasangkan, turret sudah hilang Kolius kali ini. Bener banget, dan di sana Del-nya berusaha untuk menghalang, namun sepertinya dia sadar teman-temannya segera regroup di arah belakang sana. Del langsung mencoba untuk fokus ke arah Lord, namun Meteor Shower cukup sakit sehingga Del terbakar dan tersisa setengah darah lagi. Del harus segera mundur, balik dulu ke base untuk segera mengisi HP-nya. Bukan hanya itu aja, di arah bottom bebas banget DJ Khalid on the floor. Dia bergerak ria di arah bottom lane, menggocek Vader Estrek. Tapi ada Hayabusa masuk dan Shadow Kill. Berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan kali ini, masih bisa digocek. Lihat, cukup cepat tangan dari seorang Hayabusa, tapi bakal coba untuk kick satu orang dari tim Universitas Pamulang. Iya, saja benar-benar nunggu momen. Oke, di sini cuma ada Tamus dan juga Parsia yang sedang melakukan Vader Airstrike. Dia langsung menggunakan Quad Shadow-nya dan langsung menculik Parsia ya. Wah, benar-benar sedikit. Gak bisa di-lock ya, tapi lihat canggenya di sini bakal untuk menjadi trigger di mana dari SMA Al-Fajar dia fokus ke arah sedangkan Universitas Pamulang bakal nge-backup abis-abisan dari para pemain dari tim Universitas Pamulang kali ini. Ini sangat berbahaya sih sebenarnya Bu Ranger Mas ya, karena makin lama atau area farming dari tim SMA Al-Fajar ini semakin kecil. Universitas Pamulang ini bermain semakin agresif lagi karena ya mereka tahu kayak yang Kolius bilang tadi, ini kalau dibawa ke makin ke late game malah jadi comeback. Mereka punya scaling juga kan, tadi mereka udah punya Alice juga kan di late game kuat banget. Walaupun di early ya udah dia cuma bisa clearing sampai maghrib. Tapi ternyata dari SMA Al-Fajar kali ini agak sedikit terlambat. Ada Chow yang bakal coba diambil di sana, ternyata nggak mau terlalu terburu-buru dari Chase nggak mau jadi mozzarella kalau ditendang sama seorang Chow dari pengen. Bener banget tuh, kalau sampai ditendang sih wah kelar sih hidupnya. Dia harus kayak menunggu lagi sekitar 30 detik ya kan, baru dia bisa spawn lagi ke base, dan itu kayak berbahaya banget dan hilang momen, malah kayak memberikan momen ke arah SMA Al-Fajar untuk segera melakukan push ke arah lane-nya. Nah ini kita lihat di replay tadi ya, ini Hayabusanya benar-benar gesit, dia cuma melihat adanya Tamus dan juga Parsia, dia segera langsung melakukan Quad Shadow kill, dan dia mundur ke belakang karena dia tahu ada roda dari Baxia yang kalau sampai kena tabrak bahaya banget. Langsung nyangkut dia di situ. Dia bakal nyangkut, bakal nunggu Lord lagi, nggak mau terlalu terburu-buru. Sedangkan Bedor masih coba untuk farming dan di arah top lane sana bakal dijaga Alice abis-abisan. Nah ini nih yang aku bilang dari tadi, kenapa harus dijaga, jangan sampai ngeliat sungai itu. Jadi mereka benar-benar stick untuk nahan dari minion dari tim
Pamulang Kolios. Walaupun dari tim SMA Al-Fajar sebenarnya high ground-nya kuat karena dia memiliki Marsha ya. Dengan Vader Airstrike itu bisa cepet banget clear lane yang ada gitu kan. Benar banget, tapi kayaknya bakal coba ditendang Purified dan keluarkan udah nggak ada satu buah Duel Dragon. Bakal coba dipasang satu gemokan. Seperempat darah yang hilang, tapi ternyata oh my god, satu semburan alis juga memberikan damage yang besar terhadap seorang Del. Harusnya udah jadi Lightning Transcend kayaknya si Alice. Atau Iya, Clock of Destiny dan juga Lightning Transcend, benar. Kayaknya Clock of Destiny udah di awal nggak sih? Iya, makanya dua item itu aja itu udah buat bener-bener Flowing Blood Alice tuh pedes banget gitu kan. Kayak tadi bener-bener hampir setengah bar darah ya untuk dihajar kena satu bolanya Alice doang gitu. Yes, dan ternyata dari para pemain dari tim Universitas Pamulang bakal coba untuk memaksa nge-trigger para pemain dari tim SMA Al-Fajar untuk datang. Dan dua frontlinernya sekarang udah ada di garis depan kali ini. Quad Shadow dikeluarkan dan hati-hati kalau terlalu terburu-buru Quad Shadow-nya masih cooldown nanti ketika para pemain dari tim SMA Al-Fajar datang itu bahaya. Sedikit cow. Dia Udah coba didorong Kolius kali ini sedikit demi sedikit. Dan ternyata ya kalau di reset dia rugi banget sih. Iya, di reset dia rugi banget. Aja nggak sih? Yes, walaupun sudah ditahan full ya. Iya, ditahan dulu seenggaknya untuk dipancing, tapi di sini kita lihat Tyrant Repeater juga bouncing ball berusaha untuk mengarangi ke arah Tamus. Namun Tamus juga cukup pintar untuk segera mundur ke arah belakang dan lagi mereka mencoba untuk menghajar ke arah Lord. Universitas Pamulang memang bermain bagus, dia melakukan yang pasti-pasti, tapi ingat untuk game Mobile Legends kali ini aku sempat ngobrol dengan beberapa pro player, melakukan yang pasti-pasti aja membuat kita nanti di suatu saat itu ketahuan gameplaynya. Jadi harus yang lebih ke arah gameplay dan bakal coba dipasangkan Chase. Dan permainan yang cukup bagus dari Chase tapi harus kehilangan satu buah alis, ini kerugian yang luar biasa. Itu bukan gambling namanya, itu adalah blunder karena apa? Kalian tahu ada Lord yang sedang menuju ke arah inhibitor sedangkan kalian harus kehilangan satu buah frontliner kalian dan itu benar-benar merugi sekali Kolius. Seandainya mereka ingin lebih bersabar lagi setelah mendapatkan Lord, mereka regroup kembali untuk menunggu Lordnya spawn dan mencoba untuk masuk ketika Lordnya menyerang ke arah base turret. Itu akan menjadi momen untuk Universitas Pamulang bisa endgame-nya secara langsung. Namun tanpa adanya satu hero di sini sangat berbahaya. Alice lagi yang second tank yang memang Flowing Blood-nya ini bakal sangat sakit di depan untuk memberikan damage ke arah Bruno. Biar benar banget. High ground-nya cukup kuat dari para pemain dari tim SMA Al-Fajar, tapi lihat Del-nya dibakar, dia sembur seperempat darah dan gak bisa ngedefense untuk arah top lane-nya. Lord sudah masuk, inhibitor sudah pecah, udah dikeken dari seorang Chase ke arah belakang. Baxi yang kena kali ini, bouncing ball telah dikeluarkan tapi belum ada terrorist. Sejin Sessom ke arah belakang, Dorval coba untuk membuka, tapi masukkan seorang Hayabusanya, masih ada shadow kill dan shutdown. Mereka gak berhasil menggunakan shadow kill-nya. Lihat Hayabusanya harus di pick off kali ini. Karena mereka harus pulang. Tadi Alice datangnya kesiangan, telat, dimarahin Pak Guru. Itulah kenapa tadi kata Kolius momen ini sangat berbahaya. Tapi di sini kita melihat Chow berusaha untuk mundur, namun Chang'e langsung menumbangkannya begitu saja. Cheesy dalam bahaya. Mega kill berhasil didapatkan oleh Bruno. This is the moment untuk SMA Al-Fajar untuk segera melakukan push yang bisa dilakukan oleh Wah, ini mereka bisa untuk melakukan push sih. Ya. Tapi kalau Chang'e bisa clearing minion ditahan sama Raizu nih enak banget. Dia harusnya kalau aku jadi mereka ya. Ini siapa namanya Raizu di depan, dia punya Revitalize, biarin kena Meteor Shower tapi minionnya aman. Setidaknya dapetin tier nomor 2. Dan juga mungkin dari sisi Infinity dia bisa sedikit melakukan flank ke arah belakang untuk segera mengincar Chang'e. Dan juga pengen kayaknya udah harus ganti target nih dari Hayabusa menuju ke arah Chang'e. Karena dari tadi Chang'e-nya memberikan damage deal yang sangat besar di belakang sana tanpa adanya gangguan. Seperempat darah langsung dan dia ngebuat para pemain dari tim SMA Al-Fajar nggak bisa defense untuk inhibitor. Sebenarnya itu harusnya inhibitornya nggak lepas sih kalau dia nggak kena Meteor Shower. Karena Meteor Shower udah gak bisa ngapa-ngapain dan Way of Dragon bagus banget dari pengen lagi dan lagi pengen memberikan permainan yang luar biasa. Kali ini bakal ada Winter Sunshine, coba dibalikan, bakal langsung ada, harusnya ada satu buah. Blunder lagi. Iya bener-bener gila. Dihajar begitu saja dengan ultimate dari Bruno, membuat Alice lagi-lagi tumbang yang terlalu berada di depan. Mainnya ke kompleks seberang tapi ganti sini Way of Dragon. Wah, gak bisa menumbangkan Echila. Gak bisa, ini momen untuk tim SMA Al-Fajar. Dua player hilang, dibalikan keadaannya. Ini kalau jadi Raizu berada di garis depan, iya kayak gitu. Tahan aja terus. Udah gak ada Meteor Shower untuk beberapa detik ke depan. Bakal coba ditahan satu gebokan. Lihat Asor Damage Fenester karena belakang Purified dikeluarkan. Kali ini mengusir para pemain dari tim Universitas Pamulang harus mundur. Minit masih bergerak sedangkan di arah top lane.
Tamus juga membawa pasukan. Dan lihat, inhibitornya udah terbuka sangat bebas. Masih butuh 20 detik untuk seorang Hayabusanya balik lagi. Dan di sini semua inner turret mulai dihancurkan oleh tim SMA Al-Fajar karena mapping mereka sudah mulai menang nih. Dengan tidak adanya 2 hero, mereka bisa mendapatkan 2 turret sekaligus yang bakal jadi keuntungan nanti kalau sampai dari Universitas Pamulang terculik kembali ya. Jadi ini benar-benar kondisinya tersisa hanya base turret, walaupun SMA Al-Fajar tidak boleh melakukan blunder lagi karena bisa langsung di end game. Bukan hanya itu aja, dari tim Universitas Pamulang A juga nggak boleh melakukan blunder lagi. Veda Stack dikeluarkan, Khalid harus mundur. Ingat, mereka punya Chang'e, mereka punya late game asuransi, mereka punya 1 buah Bruno yang di arah mid game pun sudah perkasa, tapi Lord terbuka sangat bebas. Akankah bakal dikontes? Kalau aku jadi Pamulang, aku bakal kontes do or die, bro. Udah di menit segini, udah melakukan blunder 2 kali. Kalau Brunonya bakal bebas banget. Benar. Karena ya udah adanya Lord, mereka akan terpecah fokusnya antara Lord dan juga lini depan dari tim SMA Al-Fajar. Bruno bakal sangat bebas, tapi seperti di sini mulai masuk begitu saja. Bedor di depan sana Lord, tapi berhasil diambil oleh Baxia. Ini berbahaya bagi tim Universitas Pamulang. Di sana Chase berusaha untuk kabur walaupun masih memiliki immortality, dan dia langsung flick out dan melakukan Tyrant Revenge ke arah belakang. Dan pintar banget permainan dari seorang Kufra Chess, tapi ternyata Lord masih diamankan oleh tim SMA Al-Fajar, menjadi sebuah keuntungan. Dan ternyata mau coba diharas ke arah belakang, Hayabusanya harus mundur. Mockingjay masih fokus ke arah seorang Kufra yang benar-benar ngebaik time. Gak boleh pulang, maunya di goyang, dan Master Kill didapatkan oleh seorang Del, menjadi kerugian. Dan ini bencana, 2 player dari Pamulang sudah hilang. Sepertinya PC bakal coba dipaksa oleh para pemain dari tim Universitas Pamulang. Lihat, Bapak Lord terhormat sudah mulai ngamuk, charge menuju ke arah inhibitor. Lordnya sudah berhasil mendapatkan 1 buah inhibitor, 1 hit lagi. Pengen berada di garis depan, Chess telah dikeluarkan. Malefic Lord udah di pop up. Kali ini dia tahu dia bakal fokus ke arah in game. Dan lihat Hayabusanya gak bakal di pop up. Revitalize juga udah di pop up. Oh my god, Shadow Kill, Flowing Bolt ke arah belakang. Winston Trajan masih ada Chang'e, dan ternyata Delnya masih bisa selamat, Kolius. Bener banget, dan sayang sekali immortality harus pecah, dan akhirnya Mockingjay harus tumbang. Mereka kembali regroup ke arah belakang kembali karena di sini hanya tersisa 2 hero yang kalau diterusin sangat berbahaya. Echila bisa aja langsung masuk ke arah Del, dan Del bisa tumbang. Itu menjadi momen bagi Universitas Pamulang untuk mengakhiri game keempat hari ini. Yes, Del juga udah nggak punya Win of Nature kali ini. Dia harus sabar sedikit, dan lihat dia kayaknya harus berada di posisi yang kayaknya ininya dilepas deh kok. Apa tuh? Raptornya deh. Ya. Coba dilihat. Tuh kan, Raptornya dilepas. Soalnya kelihatan kalau misalnya pakai Raptor tuh cuma 3 hit doang udah. Dia sepertinya mau ke arah Windtalker. Windtalker, dia pasti Windtalker. Ketika udah ada Windtalker, dia bisa jual sepatunya dan bisa diganti dengan item yang lebih efektif lagi. Oh, bersekar dulu. Dia bersekar, tapi ternyata Tamusnya diambil dari bottom lane, dan ini bencana banget. Tersisa seorang diri, Raizu, dan ternyata Del harus menjaga posisinya dengan baik. Dan para pemain dari tim Universitas Pamulang bakal coba nge-push di arah mid. Mereka bakal fokus untuk dapetin 1 buah base. 3 lane di-push asal-asalan oleh minionnya. Udah mulai masuk ke arah base Kolius untuk kali ini. Bener banget, 4 versus 5. Apakah akan tertahan? Walaupun mereka memiliki Varsha dengan Feather Airstrike-nya yang sangat baik untuk clear minion, tapi kalau sampai terculik, itu sangat berbahaya sekali. Benar, sangat berbahaya sekali. Sedangkan dari Universitas Pamulang pun mereka juga nggak mau terlalu terburu-buru. Dapatkan blue buff terlebih dahulu dari seorang Hayabusanya. Dan di menit yang ke-24 ini menjadi salah satu momentum yang luar biasa. Kalau satu terpick off saja, kalau BAM dari tadi sebenarnya Universitas Pamulang itu gagal melakukan push terhadap turret base dari Al-Fajar karena BAM-nya terpick off berkali-kali. Benar, udah terpick off, defensif mereka juga sebenarnya sangat kuat. Brunonya juga pintar untuk jaga jarak sehingga kayak bola-bolanya ini bakal nendangin yang bakal mencoba untuk masuk kayak Bedor. Bedor juga bakal langsung ditendangin ya kan, itu pangeran dari Timur Tengah langsung pusing ya kan. Dan yang lain-lain tuh kayak dari Echila nih jadi bingung antara mau fokus ke arah Varsha ataupun ke arah Bruno. Aduh, sayang sekali flickernya kepakai. Flicker udah dipakai, Echilanya masih selamat. Padahal kalau langsung ditendang itu bisa menjadi keuntungan untuk tim SMA Al-Fajar. Kali ini bisa dibilang pengen udah punya Windtalker, bakal ngejar lagi para pemain dari tim Universitas Pamulang sepertinya, Kolius. Ini udah pakai nos ya cowoknya ya, jadi larinya bakal kencang, dia bakal mencoba kayaknya mengganti targetnya ke arah Chang'e, walaupun Chang'e masih memiliki Purify nih. Purify-nya masih aktif, masih bisa dipencet sehingga dia masih bisa menghindari The Way of Dragon yang bisa dikeluarkan oleh
Chow nantinya. Namun kayak dari Del di sini udah harus benar-benar menjaga posisinya agar tidak terculik dan bisa melakukan defensif risk. Oke, Federer Strike langsung telah dikeluarkan clear minion aja di arah bottom lane dan kita lihat Universitas Pamulang masih dengan sabar menunggu momentum mereka tentunya, Kolios. Dan apa ya, dari Al-Fajar nih udah mulai kembali tertekan dan kali ini Lord yang keempat ya. Lord yang keempat muncul kembali. Dan tertekan sekali tapi bakal coba dipasang, pengen bakal ditumbangkan ya. Ini kerugian, ini bencana. Lord udah muncul dan para pemain dari tim Universitas Pamulang bakal fokus ke arah Lordnya terlebih dahulu. Ini harus dikontes. Kalau nggak dikontes maka SMA Al-Fajar yang kemungkinan sangat besar akan kalah dari game ini. 75%. Ini bahaya banget sih. Ya, 75% mereka bakal dikalahkan di game kali ini, tapi kita lihat tuh Baxianya masih muter-muter. Aturan kalau di menit kayak gini, Baxianya udah ngebuka map aja. Iya, tugas dia cuma muter-muter buat zoning-zoning. Iya, ngebuka map. Kan dari Lord nih, mereka dia ngebuka map, dia tahu ya kan, siapa tahu ada yang sekarat, nggak ada blue buff segala macam, dia tahu. Itu dari para pemain dari tim SMA Fajar. Mungkin bisa pakai Vader Astrek, tapi ternyata mereka lebih milih untuk bermain safety untuk saat ini. Bener, karena ya seperti yang tahu, walaupun ini Lord yang sudah keempat, buset darah-darahnya. Ini udah Lord yang terakhir. Ya. Iya. Udah di enhance yang terakhir ini, udah stack 3 Lordnya. Bener-bener sekali digeprek sama Lord pun bener-bener harus pusing kali. Ini mah Chang'e nggak pakai lifesteal sih sakit kok. Chang'e nggak pakai lifesteal sih meninggoy. Oke, kita lihat Kolios bakal masuk ke arah Bapak Lord yang terhormat kali ini. Dan kita lihat Lord yang terhormat sudah mulai masuk Vader. Airstrike mulai dipop up begitu saja. Bedor mencoba untuk dikejar dengan Chow, The Way of Dragon. Namun sepertinya Purify masih digunakan oleh Bedor agar aman. Tyrant River juga digunakan dan juga Winter Transient digunakan oleh Alice. Base-nya dalam bahaya. Tersisa sedikit lagi dan akhirnya Universitas Pamulang yang berhasil mengakhiri game keempat hari ini. Universitas Pamulang berhasil mendapatkan gamenya dengan cukup berat. Dia harus mengakui kalau permainan dari SMA Al-Fajar itu